Konflik atau masalah merupakan makanan sehari-hari bagi manusia. Tidak bisa kita pungkiri, setiap waktu pasti akan ada permasalahan. Entah datang dengan skala yang besar atau skala yang kecil. Saya, Widikdia Ilham Jauhari, bersama rekan saya, Nanda Riyadi. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas topik yang menurut kami masih belum banyak orang ketahui. Adalah Afrika. Siapa yang tidak mengenal Afrika? Benua yang memiliki kultur yang kuat dan keindahan akan padang savananya, hewan buas, dan permata-permata batuan alam seperti berlian yang dipajang di Eropa dan Amerika. Mungkin saja berasal dari benua ini. Namun, di balik semua keindahan dan kekayaan yang dimiliki oleh Afrika, terdapat banyak permasalahan serius di sana. Seperti perang saudara, kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, begitu juga permasalahan air dan makanan yang menjadi masalah utama di sana. Republik Afrika Tengah misalnya, terletak di tengah-tengah benua Afrika, yang nyatanya tidak membuat mereka merasakan kesejahteraan. Bahkan, mereka menjadi negara termiskin pertama di dunia. Berawal dari kolonialisme dan kemudian mendapat kemerdekaan dari Prancis. Kembali lagi, tidak dapat mensejahterakan Republik Afrika Tengah. Selain itu, kemiskinannya terjadi di Republik Afrika Tengah disebabkan oleh perang internal di dalam negara tersebut. Karena terdapat perpecahan etnis dan suku, kemudian terbelah menjadi dua kelompok. Seperti yang kita ketahui, yaitu kelompok Seleka yang berbasis Muslim dan Anti-Balaka yang berbasis Kristen. Dengan pengamatan yang tepat, kondisi ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat relevan jika kita menggunakan teknologi resolusi konflik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat macam-macam faktor latar belakang yang membuat konflik ini pecah dan berkepanjangan. Yang pertama, perbedaan agama. Perbedaan agama memang merupakan konteks yang sangat sensitif dan mudah sekali memicu adanya konflik. Kenyataannya, orang-orang Republik Afrika Tengah terdapat banyak macam-macam suku dan agama. Dalam data yang dirilis oleh PBB, terdapat 51% Katolik, 29% Protestan, 10% Islam, dan 10% menganut animisme. Namun, perpecahan tak bisa dihindarkan, meskipun sudah banyak perkawinan silang antar suku. Hal ini disebabkan karena hal tersebut dipicu oleh perdagangan budak yang dilakukan oleh suku-suku di bagian utara yang telah memeluk agama Islam terdahulu dan orang-orang Arab yang dahulu kala melakukan perdagangan budak. Di mana pada masa itu masyarakat yang berada di bagian selatan dan beragama non-muslim menjadi budak yang diperjualbelikan. Hal tersebut menjadikan luka yang sangat mendalam dan tidak terlupakan bagi masyarakat di bagian selatan Republik Afrika Tengah yang mayoritas non-muslim dan membuat masyarakat di bagian utara yang mayoritas Islam tidak disukai oleh masyarakat di bagian selatan. Kemudian, pada masa kolonialisme, ketika Prancis mengeluarkan kebijakan tanam paksa, mereka memberikan hak istimewa untuk kaum muslim Bororo mengembalakan ternak mereka di kawasan Boer. Di mana pada saat itu, daerah tersebut telah lama dikuasai kelompok petani dari suku Gibia. Suku Gibia menuding bahwa suku Bororo telah merampas wilayah mereka. Hal tersebut membuat citra muslim di Republik Afrika Tengah semakin buruk. Yang kedua, ketimpangan kesejahteraan. Republik Afrika Tengah menerima kemerdekaan mereka dari Prancis pada tahun 1960. Kemudian, dalam menjalankan pemerintahan, banyak terjadi nepotisme. Hal ini didukung oleh kelompok dan suku tertentu yang diuntungkan, seperti Andre Kolingba yang didukung oleh etnis dan sukunya sendiri, yaitu Yakoma.
dengan memberi mereka posisi-posisi penting di militer dan pemerintahan Ange Felix Patasse yang didukung oleh Sarakara, Francois Bozize yang didukung oleh Gibia. Kepemimpinan Francois Bozize lah yang terparah. Beliau menerapkan politik patronase. Dalam politik ini, Francois memberikan posisi-posisi penting di militer untuk keluarga dan sukunya. Kebijakan yang ia keluarkan sangat merugikan di wilayah utara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Lantas, hal semacam ini meningkatkan tingkat diskriminatif dan memicu adanya perlawanan dari kaum Muslim. Francois dan pejabat pada saat itu hanya mementingkan kepentingan pribadi yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat terlihat dari fasilitas-fasilitas publik yang terdapat di Republik Afrika Tengah yang tidak dapat menunjang aktivitas masyarakat, kemudian menimbulkan kemiskinan yang berkelanjutan. 3. Memperebutkan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan jantung ekonomi sebuah negara. Tidak dapat dipungkiri, siapa yang memegang sumber daya alam, maka mereka akan sejahtera. Maka dari itu, di tengah kemiskinan yang merebak di Republik Afrika Tengah, kelompok dan suku di sana berusaha memperebutkan sumber daya alam demi mensejahterakan kelompok mereka masing-masing. Pemikiran tentang mengenai mensejahterakan suku dan kelompok masing-masing inilah yang menyebabkan konflik itu pecah dan berlarut-larut tanpa adanya kejelasan. Berikut beberapa faktor yang dapat kami uraikan. Selanjutnya, bagaimana dengan teknologi resolusi konflik Rasulullah? Dapatkah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Teknologi resolusi konflik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam merupakan agama yang penuh dengan perdamaian dan solusi atas segala macam permasalahan atau konflik di dunia ini. Mengacu pada konflik bersaudara yang terjadi di Republik Afrika Tengah ini, sama seperti halnya melihat dua kelompok yang memperebutkan kekuasaan yang satu. Rasa saling was-was dan ketidakpuasan terjadi di antara keduanya. Melihat kepada sejarah Rasulullah sendiri, beliau memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Karena konflik semacam ini sudah pernah terjadi dan beliau mampu menyelesaikannya. Seperti halnya kejadian yang terjadi ketika Rasulullah dapat mempersatukan dua kaum besar yang sedang berselisih, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Kejadian ini dinamakan Bai'at Aqobah, yang mana Rasulullah sendiri yang menjadi penengah bagi keduanya dan mereka pun dapat dipersatukan dalam satu kesatuan. Suku Aus dan Khazraj merupakan dua suku besar yang menempati Madinah di kala itu. Kondisi Madinah yang saat itu beragam dan pluralistik menyebabkan banyak pertikaian. Salah satu pertikaian yang memakan waktu cukup lama dan panjang adalah pertikaian kedua suku ini. Sampai pada akhirnya datanglah Rasulullah membawa risalah Islamnya dengan menunjukkan perdamaian yang dibawa oleh Islam. Karena memang hal inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perdamaian adalah jalan yang utama. Dari sinilah kedua suku ini akhirnya mampu hidup berdampingan tanpa adanya pertikaian. Tentunya hal seperti ini apa yang dilakukan oleh resolusi yang terjadi pada konflik ini. Pada kesepakatan terakhir, akhirnya mereka, Republik Afrika Tengah, dapat berdamai dengan para pemberontak dengan difasilitasi oleh PBB melalui pasukannya MINUSCA, dan ada pula Uni Afrika yang ikut andil dalam mediasi ini. Keduanya menjadi mediator bagi negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Afrika Tengah dan 14 kelompok pemberontak, dan kedua belah pihak pun sudah mengkonfirmasikan hal ini. Dilihat dari halaman berita Republika tanggal 3 Februari 2019, dengan disetujuinya poin-poin bagi kedua belah pihak, maka akan sangat berdampak besar bagi kelangsungan hidup bernegara di Afrika Tengah.
Seperti inilah Islam memberikan problem solving kepada umatnya, tanpa mengedepankan ego dan kepentingan pribadi. Karena sejatinya kebersamaan adalah akar dari perdamaian yang tumbuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.